see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her. Halo para pecinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Oke sahabat sensasi film, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul 20 Hacker yang rilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja yang bekerja di sebuah warnet. Dia terobsesi untuk menguasai ilmu yang berhubungan dengan dunia perhackingan. Obsesinya itu dilandasi balas dendam dengan sekelompok hacker yang telah membunuh ayahnya. Agar kalian tidak penasaran seperti apa keseruannya tanpa banyak omong kayak tetangga kamu, mari kita rasakan sensasinya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Jaemin. Dia sedang berbicara dengan seorang pria yang merupakan salah satu anggota dari Biro Keamanan Cyber. Ayah Jaemin ini merupakan seorang CEO di salah satu perusahaan. Dia mati karena dibunuh oleh salah satu peretas yang cukup handal. Peretas tersebut memiliki ribuan cyber, sehingga sangat sulit untuk melacak keberadaannya. Sebenarnya Jaemin sudah menyewa seseorang untuk menangkap orang yang telah membunuh ayahnya. Namun hingga kini hal itu tidak menemukan titik terang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk belajar dan mendalami ilmu yang berhubungan dengan dunia perhackingan. Dengan kesungguhan dan niat yang kuat, dia pun menjadi seorang hacker yang cukup jago. Jaemin ini adalah tokoh utama dalam film ini. Jaemin juga merupakan murid SMA yang cukup fenomenal di kalangannya. Kecerdasan serta ketampanan yang dimilikinya membuatnya menjadi murid nomor 1. Namun semuanya berubah ketika seorang murid yang bernama Lee mendadak terkenal. Dan tentunya semua itu tidak terlepas dari ketampanan yang dimiliki oleh Abang Lee ini. Bahkan saking terkenalnya, si Lee ini mampu mengalahkan kepopuleran yang dimiliki oleh Jaemin. Menurunnya kepopuleran Jaemin ini semakin terasa ketika wanita yang dicintainya yang bernama Juhe lebih memilih Lee sebagai pria idamannya. Padahal Jaemin ini merupakan temannya sejak lama. Namun karena Jaemin tidak berani mengungkapkan perasaannya, Juhe pun hanya menganggapnya sebagai teman dekat saja. Dan tidak lebih dari itu. 저번처럼 깽판 치지 말고. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Leo dan seorang wanita yang bernama Haeso. Terlihat mereka sedang melakukan sebuah peretasan terhadap salah seorang pria yang tidak lain adalah Jaemin. Yang ternyata mereka berdua ini juga merupakan seorang hacker yang memiliki kelompok yang mereka namai Better World. 인연은 인연이. 여기 계신 이분을 중심으로 사건이 진행. Di sini diam-diam Haeso mulai mencari tahu tentang si Jaemin dan mulai tertarik dengan prestasi yang dimiliki oleh Jaemin, yang mana nantinya Jaemin akan mereka rekrut menjadi anggota Better World. Jaemin ini bekerja sebagai operator di sebuah warnet. Dan jika dilihat dari sini, warnet tersebut lumayan bagus juga, bray. Sangat oke untuk push rank Mobile Legends. Karena dari segi fasilitas sangat mumpuni dan sangat nyaman sekali kelihatannya. Di sini Jaemin melancarkan aksinya, yang mana di sini dia menunjukkan bagaimana kejahatan dunia cyber beraksi. Dan dia menggunakan nama samaran bernama Hex. Di tengah-tengah aksinya, Jaemin mendapatkan sebuah pesan dari orang misterius yang bernama You Know What. Yang pada intinya orang misterius ini menantang adu skill yang dimiliki oleh Jaemin. Dan You Know What ini merupakan seorang hacker yang membunuh ayah Jaemin. Namun di saat Jaemin akan menunjukkan skillnya pada orang misterius tersebut, tiba-tiba si cantik Juhe datang dan mengajak Jaemin untuk menemaninya minum sekaleng marjan. no replacement, a body by say. She got a bad little
Karena diam-diam Jaemin naksir sama si cantik Joo-hae, tentunya dia tidak akan mampu untuk menolaknya. Namun pada faktanya, si Joo-hae ini nggak peka bray kalau dia sedang disukai oleh si ganteng Jaemin cap badak ini bray. Malah lebih memilih Lee untuk menjadi pacarnya. Nah, ternyata setelah ditanya-tanya lebih dalam, Joo-hae ini suka Lee dikarenakan Lee tidak memilih-milih golongan untuk menjadi penggemarnya. Dan Lee lebih santun dan menjadi murid kesayangan para guru, sehingga banyak wanita yang menyukainya. Nah, singkat cerita, saat Jaemin berselancar di dunia maya, secara tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pesan dari seseorang, yang isinya dia telah diterima menjadi anggota Better World. Orang tersebut memerintahkan Jaemin untuk segera datang pada salah satu ruangan yang ada di gedung tersebut. Dan tiba-tiba Lee telah berada di belakang Jaemin. Dan jika dilihat-lihat, Lee ini mencoba untuk memata-matai Jaemin. Tapi untuk urusan apa? Sangat menarik untuk diulas lebih dalam. Untuk menuju ke sebuah ruangan yang ditunjukkan oleh kelompok Better World, Jaemin diharuskan untuk melewati sebuah lorong. Nah, di lorong inilah Jaemin melihat sesosok wanita berbaju putih. Yang kita ketahui bahwa sosok wanita tersebut merupakan hantu. Tapi ini bukanlah film horor. Lalu, siapakah wanita tersebut? Ternyata wanita tersebut adalah Joo-hae yang menggunakan baju putih. Di sisi lain, ayah Joo-hae yang bernama Pak Le Kyung sedang berbicara dengan salah satu teman sekolahnya yang bernama Minho. Dan dia merupakan seorang investor di dunia cryptocurrency. Minho ini meminta Kyung untuk menginvestasikan uangnya pada sebuah perusahaan yang bernama Constatria. Awalnya Pak Le Kyung ini menolak, namun dikarenakan mulut jahanam Minho, pada akhirnya Pak Le Kyung tergiur. Kemudian Minho meminta kepada Kyung untuk menghadiri sebuah seminar, yang mana di seminar tersebut Minho akan menerangkan kepada calon investornya tentang seluk-beluk investasi di dunia kripto. Singkat cerita, Jaemin dan juga Joo-hae telah sampai di markas Better World. Dan ternyata para anggota Better World merupakan teman sekolahnya sendiri, yaitu Leo dan Simontok Haeso. Kemudian Leo mulai menjelaskan tentang visi misi yang dimiliki oleh aliansi Better World ini, yang pada intinya ingin merubah dunia menjadi lebih baik melalui sebuah peretasan. Melalui aliansi yang mereka buat ini, mereka berencana membantu para hacker baik atau white hat untuk melawan para aliansi hacker jahat atau black hat. Pada awalnya terjadi sedikit ketegangan di antara mereka, yang dimana Jaemin meremehkan kemampuan aliansi Better World ini. Hingga pada akhirnya Haeso mengungkit kembali kasus kematian ayah Jaemin. Dan Haeso juga menjelaskan kepada Jaemin bahwa dia juga ingin membantu Jaemin dalam menangkap pelaku pembunuhan ayahnya. Nah, dari sinilah tim baru Better World terbentuk. Kemudian Jaemin mendapatkan panggilan dari Joo-hae yang mengabarkan bahwa ayahnya Pak Le Kyung hendak mengikuti sebuah investasi saham yang mana uangnya saat ini akan ia gadaikan dengan sebuah koin cryptocurrency. Mengetahui hal tersebut, Jaemin tentu tidak akan tinggal diam, karena Jaemin tahu kalau koin yang akan diinvestasikan hanyalah koin scam yang dinaungi oleh Minho. Singkat cerita, seminar pun dimulai. Pak Le Kyung tampak terheran-heran dengan apa yang dimiliki oleh sahabatnya itu, dan semakin percaya dengan investasi kripto yang telah dijanjikan. Tanpa mereka sadari bahwa dari tadi tim Better World telah melancarkan aksinya, dan tinggal menunggu saat yang tepat untuk menampilkan hasil kerjasama mereka. 아무 의심 없이 전부 다 내려왔던데. 우리 너무 좋. Dan boom, saat Minho mempresentasikan perusahaan investasinya, secara tiba-tiba lampu pun mati.
Lalu, proyektor presentasi menampilkan sebuah percakapan rekaman video CCTV yang intinya si investor tersebut akan melakukan sebuah penipuan terhadap para nasabah mereka. Video tersebut tentu membongkar kedok mereka sebagai penipu ulung yang akan menipu para korbannya dengan investasi bodong. Hal itu pun menyadarkan ayah Juhe untuk lebih berhati-hati jika ingin berinvestasi. Sementara itu, di sisi lain tampak seorang hacker bernama Yuknowat sedang mencari tahu lebih dalam tentang seseorang yang bernama Hex yang tidak lain adalah Jaemin sendiri. Tapi di sini mereka tidak berhasil melacak dan mengetahui siapa orang di balik nama Hex ini. Di sisi lain, aksi peretasan yang dilakukan oleh kelompok Better World tentu menarik perhatian Biro Keamanan Cyber milik negara dan membuka mata bagi para investor untuk berhati-hati dalam menginvestasikan hartanya. Namun di satu sisi, hal tersebut tentu mengundang para hacker jahat untuk memburu para hacker baik. Dan hal tersebut tentu akan sangat berbahaya bagi keselamatan Jaemin dan juga orang-orang yang ada di Better World. Singkat cerita, malam pun tiba. Nah, di sini Lee dan Jaemin lagi santuy di tempat ini. Mereka sedang membicarakan mengenai siapa wanita yang mereka sukai. 너랑 이런 거 너무 해보고 싶어. Dan sialnya, ternyata Lee juga menyukai Juhe, wanita yang disukai oleh Jaemin. Sontak, hal tersebut membuat hati Jaemin menjadi remuk hingga relung hati yang paling dalam. Anjing, lebay oge aing. Kemudian, di pagi harinya perkataan Lee yang juga suka dengan Juhe masih melekat di dalam pikiran Jaemin. Hingga tiba-tiba ia dikejutkan dengan munculnya sebuah notifikasi bahwa Yuknowat memposting sebuah postingan baru mengenai sebuah pertukaran uang di perusahaan Songdo, yang mana nasabah di perusahaan tersebut akan menukarkan koin-koin kripto yang mereka miliki. Nah, dengan ini Jaemin berencana mencoba memancing Yuknowat untuk masuk ke dalam jebakannya dan mencuri koin-koin tersebut dan beradu skill dengan Yuknowat. Untuk itu, Jaemin pun meminta bantuan dari timnya yaitu Better World. Leo dan Haeso yang peduli terhadap Jaemin yang hendak membalaskan dendam atas kematian ayahnya, mereka pun dengan senang hati untuk membantu Jaemin. Pada akhirnya, mereka pun melakukan sebuah persiapan untuk memberikan serangan cyber terhadap perusahaan Songdo. Di sini, Jaemin memasukkan sebuah malware ke sebuah server utama di perusahaan tersebut. Dengan malware itu, nanti koin kripto milik para nasabah Songdo secara otomatis akan masuk ke dalam rekening milik Pak Lekyung dan orang-orang yang ikut campur dalam misi ini. Jaemin yang telah selesai memasukkan malware tersebut diketahui posisinya oleh satpam penjaga gedung. Sontak hal tersebut membuat posisi Jaemin menjadi sedikit terancam. Beruntung, Jaemin memiliki kemampuan bela diri yang cukup mumpuni untuk melawan para penjaga gedung, sehingga ia dengan mudah mengalahkan mereka dan keluar dari gedung itu dengan selamat. Setelah Jaemin keluar, malware yang telah ditanamkan di server utama Songdo mulai bereaksi. Dan boom, koin kripto dengan jumlah yang lumayan banyak masuk ke rekening Pak Lekyung dan orang-orang yang telah ditipu oleh perusahaan tersebut. Kemudian, pada akhirnya rencana Jaemin untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya pun tinggal selangkah lagi. Di malam setelah aksi peretasan yang menggambarkan dunia tersebut, Yuknowat pada akhirnya menghubungi Jaemin. Lalu memerintahkan Jaemin untuk membawakan sebuah USB drive yang berisi koin kripto yang telah diambilnya. Dan Yuknowat akan memberikan data atas kematian ayahnya sebagai pertukaran. Dan ternyata orang di balik nama Yuknowat merupakan teman sekolahnya sendiri yaitu Lee. Orang yang selama ini baik di depan umum, tapi ternyata dia adalah seorang pembunuh. Nah, semua itu didasari oleh rasa irinya kepada Jaemin. Sebelum Lee menjadi populer di kalangan sekolah, ia merasa bahwa kerja keras yang ia capai direnggut begitu saja oleh Jaemin.
Hingga akhirnya ia mampu mendongkrak popularitas dan melampiaskan kekesalannya dengan memburu ayah Jaemin. Ternyata wajah gantengnya terdapat sisi gelap yang sangat mengerikan. Lee rela membunuh ayah temannya hanya karena iri. Nah, kemudian Lee berniat mengambil kembali data koin yang sebelumnya diretas oleh Jaemin melalui USB drive yang ia genggam. Ternyata USB tersebut telah disusupi sebuah malware yang dapat membackup data secara online dan otomatis. Hingga sekarang data rahasia milik Lee telah berada dalam genggaman Jaemin. Lee yang tak terima data rahasianya diretas dan disebarluaskan, ia pun menyerang Jaemin. Namun bukannya Jaemin yang tersungkur, justru Lee yang harus merasakan sesaknya napas dari bantingan ala MMA milik Jaemin. Dengan data rahasia dan kejahatan Lee yang telah terbongkar, akhirnya Lee ditahan atas apa yang telah dilakukannya. Dan aksi peretasan yang dilakukan oleh para tim Better World pada akhirnya dikenang sebagai aksi peretasan yang paling berpengaruh dan mampu mengubah dunia, khususnya cryptocurrency, sehingga meminimalisir investasi yang berbau scam. Setelah apa yang telah terjadi, akhirnya Jaemin dan juga Joo-hae resmi berpacaran. Begitu juga dengan Leo dan Hae-soo. Di akhir film diperlihatkan mereka yang hendak melancarkan misi selanjutnya, dan film pun selesai. Nah, sebenarnya kelompok hacker bernama Yuknowat bukanlah Lee saja. Yuknowat adalah sebuah organisasi hacker dengan aliran Black Hat yang bertujuan untuk memanipulasi perekonomian di seluruh dunia. Dan secara mengejutkan, ternyata Leo adalah bagian dari Yuknowat yang diam-diam menyusupi kelompok Better World demi kepentingan dari kelompok Yuknowat. Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini, dan jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe, karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam. 선생님들도 찬 엄청 좋아했잖아.